Cinta setelah menikah. Bab 33. Jangan berbohong kepadaku. Seakan merasakan pandangan mata Yuki, Stephen tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arahnya. Yuki terkejut, secara insting berbalik, meninggalkan buku di tangannya kemudian lari. "Nona, bukumu!" Stephen berteriak dengan sopan. Otak Yuki seketika kosong, dia tidak tahu harus lari kemana. Saat ini dengan wajah apa dia harus menghadapi Stephen. Untungnya ada rak buku yang tinggi di sekitar. Yuki buru-buru bersembunyi di balik rak buku. Detak jantungnya tidak pernah begitu kencangnya. Terdengar suara langkah kaki. Jantung Yuki hampir melompat ke tenggorokannya. Telapak tangannya berkeringat. Untuk waktu yang lama, sisi lain rak buku itu hening, sangat tenang hingga bisa mendengar suara dengungan AC. Yuki mendengar ada orang yang bertanya dengan bingung. "Presdir, apa ada masalah dengan buku ini? Mengapa kamu terus menatapnya?" Suara lembut Stephen terdengar di telinganya. "Tidak apa-apa, hanya teringat seorang teman." Teman. Yuki menutup mulutnya, air matanya tiba-tiba mengalir tanpa peringatan. Kak Stephen, dia masih mengingatnya. Dan dia tidak melupakan Yuki, benar bukan? Jangan-jangan mantan pacar Presdir ya? Seseorang ada yang menggoda dengan bercanda. Jangan bicara sembarangan. Presdir sudah akan bertunangan. Balas orang lain. Benarkah? Sudah menentukan tanggalnya? Pada saat itu kami harus memberikan angpau yang besar. Orang di sekeliling berseru. Stephen hanya tersenyum lembut, tidak mengatakan apa-apa. Meletakkan kembali buku itu di rak buku. "Ayo pergi, Presdir Stephen. Aku akan menemanimu untuk melihat ke atas," kata asistennya. "Baiklah." Beberapa saat kemudian, langkah kaki sekelompok orang itu pergi menjauh. Dia sudah akan bertunangan. Tiba-tiba hatinya merasa amat sangat sakit. Seakan ada pisau tajam yang menggoresnya, seakan bisa mendengar suara darah yang sedang mengalir. Air mata tidak bisa ditahan dan mengalir keluar. Yuki menangis dalam diam bersandar di rak buku. Rasa sakit itu menyebar dari hatinya, seakan ingin menelannya sepenuhnya. Ponselnya berdering. Yuki menyeka air matanya, menjernihkan tenggorokannya, mencoba membuat dirinya baik-baik saja. "Halo, aku..." Masih belum selesai berbicara, sudah mendengar raungan Raihan di telepon. "Yuki, pergi kemana kamu?" Apa nada bicaranya harus begitu buruknya? Yuki mengusap air mata di pipinya sambil berkata bagai tidak terjadi apa-apa. "Aku berkeliling. Apa kamu masih di sana? Aku akan mendatangimu." Tokoh seks dewasa. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke tempat itu. Terlalu memalukan. Telepon hening untuk beberapa saat. Suara dingin itu kembali terdengar. "Apa yang kamu tangisi?" Yuki seketika tertegun, melihat sekeliling dengan bingung. Melihat Raihan berdiri di belakang rak buku dan memandangnya, memakai handset Bluetooth. Kedua tangannya masing-masing membawa beberapa kantong belanjaan. Tampaknya dia membeli barang-barang di toko barang dewasa itu.
Aku... Yuki tercekat, tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Hanya menundukkan kepalanya dengan panik untuk menghapus air mata di wajahnya. Pria ini jelas-jelas berdiri di belakangnya. Mengapa masih menelpon? Ingin menjadikannya lelucon. Tidak tahu apakah dia melihat Stephen barusan. Yuki menatap ke arah Raihan ingin mencari tahu. Tidak bisa melihat emosi apapun di mata Raihan. Untungnya, Yuki menarik napas lega. Raihan seharusnya tidak melihat Stephen. Kalau tidak, maka dia tidak akan berekspresi seperti itu. Raihan melangkahkan kakinya yang panjang dan berjalan menuju Yuki. Wajahnya datar. Pandangan matanya sedalam kolam yang dingin. Apa yang kamu tangisi? Oh, tidak apa-apa. Aku mataku kelilipan, kata Yuki sambil menyeka matanya. Masih ada tetesan air mata di bulu-bulu matanya yang panjang. Wajah pucat itu masih penuh dengan ekspresi putus asa. Terlihat menyedihkan. Sangat berbeda dengan sifatnya yang galak yang seperti biasa. Aturan ketiga, menjadi wanita simpananku, selamanya tidak boleh berbohong padaku. Apa kamu lupa? Alis tebal Raihan berkerut dengan berbahaya. Bab 34. Layani tuanmu dengan baik. Yuki tidak berani menatap lurus ke mata Raihan yang tajam. Hanya bisa mengalihkan topik. Raihan, apa yang kamu beli? Kamu tadi memanggilku apa? Mata Raihan tiba-tiba bersinar menyala. Yuki selalu memanggilnya Hei atau dengan sinis memanggilnya Presdi Raihan. Ini adalah pertama kalinya Yuki memanggil namanya. Yuki sedikit panik dikarenakan pandangan mata Raihan. Menunduk, tidak bisa berkata-kata. Hatinya merasa amat sangat bersalah. Sialan, kenapa dia harus merasa bersalah? Kenapa dia bagai bertemu dengan selingkuhannya dan tertangkap di ranjang? Melihat Yuki menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, Raihan mengira Yuki merasa malu. Suasana hatinya seketika menjadi baik. Dengan penuh kasih membelai rambutnya, Raihan merangkulnya ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat. Yuki dipaksa bersandar di dadanya. Jantung Raihan berdetak dengan sangat kuat, begitu tenang, seakan itu adalah tempat paling aman di dunia. Hati Yuki sedikit tergerak. Rasa ketidaksukaan pada Raihan sepertinya tidak lagi begitu kuat. Kesedihan hatinya ternyata perlahan menjadi tenang. Untuk pertama kalinya, Yuki merasa pelukan Raihan begitu hangat. Hangat hingga dia melupakan semua kedinginan. Orang-orang datang dan pergi. Banyak orang di sekitar penasaran dan melihat ke arah mereka. Yuki sedikit malu, mendorong pinggang Raihan dengan kuat. Raihan tidak hanya tidak melepaskan, tapi malah memeluk Yuki dengan semakin erat. Rahangnya berada di atas rambut Yuki, bibirnya berbisik di telinganya, dan sambil bergumam. Shh, jangan bergerak. Suara itu rendah dan lembut, napasnya yang hangat berhembus di lehernya, sedikit gatal. Matahari bersinar masuk melalui jendela, menyinari tubuh kedua orang itu. Pria yang jangkung dan tampan, gadis yang kecil dan cantik. Cahaya keemasan berkibar, adegan yang sangat indah seperti lukisan. Sayangnya, perasaan baik Yuki pada Raihan hanya berakhir di pelukan ini.
Ketika kembali ke rumah keluarga Rehan dan membereskan barang yang dibeli tadi, perasaan baik Yuki pada Rehan langsung terjatuh ke titik nol. Rehan membelikannya banyak pakaian untuk keluar tampak normal, tapi tumpukan baju tidur dan pakaian dalam itu membuat wajah Yuki seketika menjadi merah. "Rehan, kamu?" Yuki melemparkan tumpukan benda itu. Wajah kecil yang putih itu memerah. "Untuk apa berpura-pura? Lagi pula, kamu juga bukan yang pertama kalinya. Cepat pergi mandi dan ganti dengan pakaian ini." Rehan kembali dingin dan sombong. Kata-kata itu setajam pisau yang menusuk ke jantung Yuki. "Dasar mesum!" Yuki melotot pada Rehan dengan kejam, berbalik bersiap naik ke atas. Hanya wanita yang tidak waras saja yang akan mengenakan pakaian seperti itu. Benar-benar memalukan. Aturan keempat menjadi wanita simpananku. Layani tuanmu dengan baik, terutama di atas ranjang. Kecuali kamu tidak menginginkan nyawa ayahmu. Rehan menjatuhkan kalimat itu dengan dingin, berjalan pergi ke kamar. Setelah mandi, kenakan pakaian dalam itu. Berbaringlah di ranjang dan tunggu aku. Rehan kembali menambahkan kalimat lain. Berhasil melihat wajah putih Yuki berubah menjadi merah.